Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa alhamna min ulumil ulama'i rasyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, nahmaduka ya man awjadal makhluqat alal askalil badi'ah biwujudi habibi nusulalati qurasiyah wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ahyariyah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabat beliau, tabi'in, ansorin, yaitu terutama yang mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Di sini Bang Kosret akan berbicara tentang orang-orang yang berlaku dan pencari kenikmatan, kebaikan, kebenaran yang diyakini dan dipegang adalah barang tentu membuahkan suatu keberhasilan, toh sekalipun sampai yaumul kiamah orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, yaitu pencinta nikmatnya kebenaran, insya Allah selain di dunianya akan kukuh, tegar, tak pernah goyah, di akhirat nanti akan mendapat amalan-amalan semacam pohon thayyibah. Apa itu pohon thayyibah? Adalah pohon yang tinggi menjulang, akarnya mengikat ke bumi, dan cabang rantingnya tumbuh menjulang tinggi ke atas penuh dengan buah-buahan yang ranum dan indah. Itu gambaran-gambaran seorang yang mencontohkan tentang kebaikan atau mengajak orang ayo menjadi penikmat, pencinta kebenaran. Karena itu adalah suatu kehormatan bagi saya yang dipelopori oleh seorang Pak Jokowi, walaupun tak gentar masalah apapun ya. Ya. Terpaan badai menerpa berbagai macam ancaman yang justru melenceng dari ajaran penikmat dan pecinta kebenaran, yaitu setap-setapnya tetap toh yang bertanggung jawab adalah yang disalahin tetap pemimpin. Dihina, dicemoohkan, dijauhkan dan diasingkan, itu risiko yang akan seorang pemimpin hadapi. Karena itulah kita prinsip yakin di dalam iman kita, yaitu mempunyai hati nurani ikhlas sebagai pecinta damai, yaitu ingin kebenaran, maka insya Allah akan selamat di dunianya, akan dijaga oleh Allah, di akhirat akan mendapatkan seperti apa yang tadi katakan, yaitu buah-buah yang ranum, yang indah dari hasil berbuat baik kepada orang lain. Sekalipun staf-stafnya telah melenceng, ya memang itu hujatan-hujatan pasti ada kepada seorang pemimpin. Karena apa? Karena apalagi budaya Indonesia ini kebanyakan orang-orangnya suka kritik. Padahal dia sendiri kagak becus untuk ngurus, untuk menjadi hanya bisa pondok, hanya bisa pandai omdo ngomong kuar-kuar di medsos, kesana kemari nyalah-nyalahin orang, fitnah orang, bid'ah orang, kafir orang. Itu semua diborong karena hasil budaya ciptaan atau besutan
entah kolonialisme dulu atau mereka punya pendendam pasukan barisan sakit hati ini. Itulah yang tercetus di dalam pikirannya, hanya bisa karena saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, hanya bisa keluarlah menjadi radikal atas nama agama. Banyak sekali ini sampai sekarang turun-temurun. Padahal sudah dicontohkan kebaikan itu terdapat dalam hati yang ikhlas. Sudah kita cerna, sudah kita manai, dan sudah kita lihat, yaitu Bapak kita Presiden Jokowi telah mencontohkan kebaikan kedamaian. Tetapi memang sentap dan keroncong-keronconya itu yang melenceng. Kadang ada yang kalah di dalam pertandingan, berebutkan sebuah kekuasaan, maka terjadilah iri dan gesek-gesekan untuk menggonggong dan menggerogoti negeri ini supaya ya tidak ada pemimpin yang jujur dan benar. Dicarut-marutkan oleh kelompok-kelompok ini yang keluar dari pasukan yang pecinta damai kebenaran. Mereka adalah Khawarij, orang-orang yang keluar menang dari rel kebaikan, lebih cenderung memikirkan hawa nafsunya, egonya, kemauannya, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan itu. Banyak sekali karena budaya-budaya kita ini, entah warisan kolonialisme Belanda, entah karena budaya, entah karena memang sepak terjang, otak dan pemikiran dipenuhi dengan gengsi, ambisi untuk mengelabuhi atau merendahkan seseorang. Sekalipun itu lebih tinggi derajatnya pecinta kebaikan itu, maka diejeknya, dihinakannya, dan tidak bertanggung jawab. Banyak kasus-kasus Indonesia. Orang Indonesia ini sendiri memang banyakkan tidak jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Diri sendiri kagak bisa, orang lain yang melaksanakan, iri kepada orang lain. Nah itu. Tidak menang di dalam pemilu ibaratnya, maaf, politik sedikit. Maka irinya 7 turunan. Sampai membela kematian. Apapun dikorbankan, menghalalkan segala cara. Itulah Indonesia. Bukanlah kita ini sebagai pecinta damai, kebenaran, untuk saling bahu-membahu membangun negeri ini. Negeri yang tercinta dan indah ini untuk dijadikan sebuah ukhuwah, kekuatan Islam yang berjamaah, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah mati Rasulullah lebih senang kepada siapa? Ketika mau ditanya dalam menghadapi suatu masalah atau percobaan di negeri manapun, maka Mu'ad itu mengatakan, akhir-akhirnya saya lebih memutuskan, lebih cenderung kepada apa? Kepada diri sendiri, tetapi memutuskan dengan lihat situasi kondisi umat. Umat ini lebih condong ke mana nih? Apa lebih ke condong Lebaran Idul Fitri ini lebih banyak karena NU? Maka pasti Mu'ad itu memutuskan ke NU. Muhammadiyah ditinggalkan. Ini mencontohkan ke Lebaran 2 kali itu Indonesia. Kalau enggak begitu enggak rame. Kata Makai, wajadilhum ya asan, bermusyawarah itu, perpaduan itu, perbedaan itu silahkan di dalam kebaikan. Tidak jadi masalah dan tidak dipermasalahkan. Tetapi timbul gesekan-gesekan, sentimen. Lebaran saya kok Idul Fitrinya belakangan, Muhammadiyah duluan mak. Anaknya bilang ke emaknya, kenapa ya mak? Kok lebarannya Muhammadiyah duluan, saya mau lebaran duluan aja, mama belakangan nanti. Pasti ada kecemburuan sosial. Banyak. Lebaran Idul Adha sekarang ini juga sama. Karena memang tidak ada kesatuan. Ukhuwah Islamiyah itu ditinggalkan. Jamaah sunnahnya itu enggak ada. Hanya mempentingkan ego kelompok, merasa dirinya lebih disayangi atau lebih dicintai, lebih disegani
memutuskan suatu perkara mengikuti kelompoknya mereka. Tidak diperbandingkan dengan umat yang banyak. Bagaimana ini condongnya umat lebih banyak kebersamaan, keselarasan, tetapi mereka memang banyaknya hanya ego ambisi, hawa nafsunya sendiri. Tuh, perbedaan boleh, kata Pak Kiai nggak jadi masalah, tetapi kesenjangan sosial, sentimen itu pasti ada. Dengarkan rakyat Indonesia, dengarkan para ulama. Kalau kalian semuanya tidak bersatu di negeri ini, tetap ada gesekan-gesekan. Karena apa yang dinamakan Muslim yang sempurna di dalam ayat suci Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah, masuk secara Islam yang sempurna. Jangan ada gontok-gontokan, jangan ada pecah-pecahan. Tetap ukhuwah Islamiyah itu kita harus bersatu supaya tidak terhina dengan orang-orang yang tidak berislam atau non-Islam. Karena pernah saya ditanya pada suatu saat, saya dulu menjadi supir Bluebird, ditanya oleh ternyata penumpang saya orang non-Muslim, "Bang, kenapa ya? Maaf bang, agama apa?" Kata saya, "Muslim pak." "Oh saya Nasrani," kata dia. "Mengapa kok Islam itu begitu ribut senangnya ya? Sedangkan saya kayaknya biasa-biasa aja bang, damai-damai." "Emang kenapa dari Islam?" "Sebab Islam itu bagaimana ya? Menamakan Islam, orang itu Islam sendiri. Yang radikal Islam itu sendiri. Yang menyuruh kebaikan-kebaikan itu Islam. Tetapi teroris, bom, dan sebenarnya Islam itu sendiri. Berbagai macam, hanya Islam lah." Kata saya, ya itu hanya pelemahan Islam. Memang Islam itu sebenarnya belum sempurna, kata saya. Mengapa belum sempurna? Karena kitabnya tidak mengajarkan Islam itu harus pecah belah. Tidak ada. Apa yang dikatakan Rasul sesuatu begini, yaitu tamasaku bisunati paman laisa paman lam yang tasaku bisunati palaisa minni. Berpeganglah kepada sunnahku, artinya perjalanan Rasul pegang, jangan sekali-kali kamu melenceng dari ajaranku, maka itu bukan golongan. Nah ini bukan Rasulullah, bukan golongan-golongan umat Islam kayak semacam itu. Itu adalah hanya mengatasnamakan Islam, KTP Islam. Mungkin sama di Nasrani pun begitu, tidak pengkuh atau tidak teguh kepada ajarannya. Iya, ada juga bang sekali, ada juga semacam itu katanya dia. Jadi justru orang Islam itu dijelekan sama orang Islam itu sendiri. Ya seperti sekarang, bukannya saling bahu-membahu, ayo kita bangun Indonesia seperti ini. Ada namanya proyek besar, kereta cepat, terus IKN, dikritik terus habis-habisan. Itu bagi yang nggak bisa, nggak mampu. Katanya antek asing, tapi yang saya tahu, yang saya lihat di medsos itu, Pak Jokowi itu justru menyetop nikel, bahan-bahan mentah, freeport, timah, emas, tembaga dan sebagainya. Pengen yang namanya hilirisasi dikelola oleh bangsa sendiri. Itu Pak Jokowi menyuruhkan semacam itu. Tetap keluarlah berjuang-juang kayak Khawarij ini. Terus orang yang berlaku baik itu selalu digonggong dan digerogoti dengan ketidakbaikan. Dan itu banyak pengikutnya banyak. Apalagi di semacam era digital ini, media medsos di mana-mana mudah mengelabui orang-orang yang tidak tahu jadi tahu. Kadang mereka ikut terjerumus, terprovokasi dengan kelompok-kelompok ini yang selalu mengatasnamakan agama tapi berpolitik juga. Nah ini akan timbul berbagai masalah di negeri ini, tidak akan pernah selesai. Karena Islam itu sendiri belum pernah yang diajarkan
Al-Qur'annya udkhulu fi silmi kafah. Kesempurnaannya Islam itu di mana? Mereka hanya berkedok koar-koar atas nama agama, itu hanya sekedar formalitas saja, sorban. Banyak Pak Kiai-Kiai ngikut ke gerombolan-gerombolan ini mengaco. Udah jelas ditontonkan oleh Pak Jokowi tentang kebaikan, tentang belusukannya, tentang mencintai rakyatnya. Dan rakyat menjadi pemimpinnya semacam apa. Tetap ingin mengadakan pemimpin yang memang belum tentu baik dan tidak, yang belum tentu bisanya. Bisa ngomong belum tentu bisa memimpin negeri ini. Tuh, sayang. Indonesia itu dikotori dengan orang-orang yang benci, yang iri dan dendam. Karena apa? Karena akhlak-akhlak di dalam Islamnya itu tidak ada. Islam mengajarkan udkhulu fis silmi kafah itu bukan main-main, harus sempurna. Ingat Tuhan yang Maha Kuasa, ingat kepada Allah, ingat di dalam keikhlasan bagaimana cara memimpin negeri ini yang baik, bagaimana cara memajukan masyarakat yang madani dengan bersatu, berkumpul kekuatan Islamiyah ini. Insya Allah Islam akan di posisi tinggi. Tetapi sayang, kagak bakalan diributkan oleh orang-orang Islam dengan keluar membenci kepada orang-orang yang berbuat baik. Apalagi seperti Pak Jokowi ini, kalau dibatalkan misalnya diganti presiden, sekarang Pak Jokowi di 2024, maka semester hilirisasi nggak bakal batal lagi. Freeport diambil lagi. Apa yang udah dikerjakan kayak kereta cepat, kayak IKN, bukan diteruskin, malah yang ada dihancurkan lagi. Jadi dari nol lagi. Maka para gerombolan-gerombolan ini pengen terus negeri ini tidak pernah akan maju-majunya. Karena kerjaannya hanya begitu, memprovokasi orang. Kasihan saya manusia biasa yang lahir tidak didukung siapa-siapa, hanya ngomong juga di medsos. Ngomongnya ya oke-oke, ya begitu. Cuman kenyataannya Indonesia ini tidak bisa masuk daftar orang-orang yang maju. Memang boleh sopan santun ada di Indonesia, tetapi di dalam karakter iri dan dengkinya itu pasti ada, dan banyak juga pengikut-pengikutnya. Jangankan sekelas Anies Baswedan atau sekelas Iji Sujana, Gus Nur, terus Bang Tri, banyak pengikutnya. Firaun pun saja, orang yang tidak mengakui Tuhan, banyak pengikutnya. Apalagi kayak kelas tempe kayak begitu. Cuman kelas-kelas tempe ini ya memang jelas gerombolan pengacau, provokasi, ingin menghancurkan. Kayak Amin Najis tuh. Amin Najis udah tua pun bukannya banyak zikir, mengikhlaskan apa yang terjadi hanya semata-mata karena Allah, yang membolak-balikan hanya karena yang membolakkan hati itu karena Allah. Malah tidak terima. Sampai tua pun menjadi gelandangan politik untuk memakzulkan, untuk menghancurkan negeri ini supaya pemimpin diganti yang dari nol lagi, yang belum jelas, belum ketahuan akankah melanjutkan proyek-proyek yang sudah diadakan, yang sudah terjadi dan berjalan di negeri ini. Tidak mungkin. Mereka merasa lebih benar, apalagi yang sifatnya akademis. Itu orang Islam. Saya ini akademis, orang Muslim, keluar negeri, sekolahnya tinggi, pendidikannya. Jadi jiwa kerendahan hati, tawadunya itu nggak mungkin ada. Karena dia udah berpaduan Islam, apalagi Islamnya tidak pernah di pesantren. Mengajar hanya membaca buku, retorika, sekolah-sekolah, adab sopan santun itu langsung ke luar negeri sekolah atau pertukaran pelajar. Maka pulang ke Indonesia bukannya mengajarkan ilmunya, memintarin orang Indonesia yang bodoh-bodoh. Ya yang bodoh-bodoh sekelas di bawah Anies itu orang bodoh-bodoh ini bawahannya. Karena nanti diditek, enggak nih Anies itu enggak mau diditek nantinya. Karena ada watak sifat sombongnya udah ketahuan dari gelagatnya. Tim ngibul juga udah ketahuan, ngibulnya itu udah tahuan banyak. Dengan retorika kata-kata yang membuat orang silau.
dengan kata-kata yang indahnya. Secara akademisnya memang masuk akal, tetapi secara fakta di lapangan bukan masuk akal lagi. Amburadul tidak masuk ke orang yang kampung-kampung yang lemah, kecuali Pak Jokowi yang turun belusukan langsung kerja nyata langsung. Itu yang dicintai rakyat semacam itu, bukan dicinta hanya gembor-gembor, memprovokasi atau membuat anarkis untuk supaya masuk pendukung kepada tim Anies. Kiai pun begitu ngikut, ada. Iya, jangankan kata tadi, jangankan sekelas Anies yang pandai akademis, Fir'aun pun belum tentu sekolah, tapi banyak pengikutnya sampai mengaku-ngaku Tuhan. Nah ini adalah dasarnya kehidupan. Tapi bangsa Indonesia ini karena dicampurkan oleh budaya kehidupan yang memang tadinya terobang-ambing penjajahan di Indonesia. Jadi Indonesia itu nggak ada nyatunya. Apalagi orangnya yang bersifatnya hawahu, nafsu yang digedein, emosi, ambisi. Tapi tidak berpikir ke depannya atau ke bawahnya bahwa saya ini siapa, untuk dijadikan apa, dan mengapa hidup ini, lahir ke dunia ini untuk jadikan apa. Bukankah manusia itu dijadikan khalifah? Ya enggak semua khalifah yang dipercaya oleh Allah. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang yang di dalam hati punya sebening salju, lembut hati berlian, yang justru mau memajukan negeri ini dengan tanpa ada rasa ria, rasa pengen dipuji, disanjung, dan berbagai macam pujian. Tidak. Tetapi hanya ingin semata-mata itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, kita ini video ini tolong jangan di skip dan tonton ya sampai selesai, karena memang ini juga adalah sebuah pemikiran ke depan negeri ini untuk dijadikan apa. Kalau terus ganti-ganti presiden yang belum tentu presiden itu mampu mengendalikan masyarakat, daripada kita amburadul negeri ini terus nggak jelas pemimpinnya yang belum tentu bisa dan dipercaya oleh rakyat. Cuman ya namanya juga usaha, berjuang, medsos berbagai macam, tapi berjuang dengan cara salah, mengelabui orang, mengajak orang, memprovokasi, Allah tidak akan pernah menangkan, saya yakin. Ini ada juga pernah baca di medsos juga, ada seorang nenek-nenek atau kakek umur 133 tahun dengan guntur itu kita aja bahwa sudah melebihi Tuhan. Apalagi ubah 33, entah paranormal entah apa, sudah melebihi Tuhan. Yang akan jadi katanya 2024 itu Pak Anies, naudzubillah, itu sudah melebihi Tuhan. Maka percaya kelompok-kelompok yang benci kepada Presiden Jokowi semacam ini, percaya ini 130 tahun terus meramalkan bahwa Pak Jokowi itu enggak layak. Padahal udah jelas Pak Jokowi itu masuk Ka'bah secara izin Allah. Ada lagi video Anies yang menampakkan saya udah undang katanya ke Mekah. Ini dipajanglah fotonya dia. Padahal itu tadinya Pak Jokowi. Ya Allah, secara inilah bangsa Indonesia ini demi untuk mengelabui medsos yang tidak berguna. Netizen komentar yang benar-benar itu tidak ada di dalam video itu, yang hanya tampak dengan mengacau atau memprovokasi supaya percaya bahwa ini benar-benar Anies akan jadi presiden. Nggak tahu, buta matanya kali. Udah jelas saya katakan, orang-orang yang benar itu orang yang mencintai kenikmatan di dalam kedamaian, yaitu menggunakan masa hidupnya kebenaran. Sekalipun dengarkan, sekalipun mati, ia akan dikenang selama hayatnya kebenarannya, tetap akan diceritakan kebenarannya. Tetapi orang-orang yang mau memprovokasi, mati pun banyak, tetap akan disia-siakan. Syukurin mati, mampus, karena masa hidupnya berbuat jahat kepada orang lain.
Apalagi ini semacam memprovokasi begitu panjang rentetan-rentetan dosa yang akan ditimbulkannya. Saya manusia biasa, bukan paranormal, bukan wali, bukan siapa-siapa. Sholat juga kadang-kadang 5 waktu, ya banyak dosa lah ibaratnya. Memang sholat benar 5 waktu. Ya, mengakui. Tetapi berbuat baiklah. Orang yang berbuat baik itu udah jelas di dalam ayatnya Al-Quran juga nyata akan membuahkan hasil yang baik. Seperti man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza mislaha. Gitu Al-Quran mengatakan. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang akan membuahkan hasil dengan 10 kali lipat. Insya Allah dari infrastruktur berbagai macam pengusahaan preventif dengan presiden, berbagai macam pencegahan-pencegahan keran-keran yang akan menjadikan bisa dikorupsi ditutupnya, dan orang-orang yang merasa ditutupnya merasa ambisi, jadi merasa senang kalau memang Pak Jokowi diturunkan semacam itu, merasa senang karena keran-kerannya akan terbuka lagi. Apalagi sekarang yang sudah Freeport udah 50%, terus timah dan nikel kalau sudah dibatalkan akan apalagi banyaklah pada penjilat dan penjilat cukong-cukong keluar lagi akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian negeri ini. Mereka hanya senang kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, tetapi rakyat tidak akan. Di dalam data aja sekarang udah melesat dari 3% ekonomi maka ke 11% melesatnya. Tetapi belum, karena memang ini dalam perjalanan. Tapi kalau dirubah lagi dari nol untuk dijadikan menggantikan pemimpin yang baru, aduh rasanya ya Allah, kayaknya nggak ada lagi, ekonomi pasti carut marut lagi. Ini sudah baik, sudah hampirlah baiklah, ubah mendepat mulai 60%-an. Nanti seterusnya tinggal melanjutkan. Tapi kalau antitesis akan jadi apa nanti negeri ini? Merasa benar sendiri, memilah-milah, atau merasa benar, atau merasa saya sekolah paling tinggi. Tidak mau merendah kepada bawahan ibaratnya untuk kebersamaan, keselarasan, berjuang bersama untuk memajukan negeri ini. Tidak mau merasa hanya gontok-gontokan, merasa benar, ya tunggulah waktu azab Allah akan menanti kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tetapi jelas orang yang berbuat baik ini selalu akan mengendap di muka bumi ini, selalu ada dan dikenang oleh orang banyak. Itu orang-orang yang berbuat baik. Tetapi dengar orang-orang yang berbuat jelek, sekalipun dia masuk penjara, dipukulin sama bapak polisi, apalagi matinya didoain, semua syukurin. Mari kita bersama-sama untuk berbuat baik. Jadikanlah negeri ini kebersamaan, keselarasan, ukhuwah Islamiyah, mengikuti sunnah Rasul, yaitu sunnah wal jamaah. Di dalam agama memang gontok-gontokan, merasa saya pakai kuno, saya pakai tahlil, tazkiyah dan sebagainya, dan saya tidak, saya ikut ini gitu. Sebenarnya saya dipengenkin sebagai rakyat biasa, pengen hidup tenang dan damai. Tolong kita ayo bersama membangun, membahu Islam dengan ukhuwah Islamnya, kebersamaan, kesemakanan, keselarasan. Jangan dipisah-pisahkan kami rakyat biasa. Yang satu lebaran duluan, yang satu belakangan, yang satu aduh ampun dah. Merasa sakit dasar hati itu, ada rasa kesenjangan di dalam pikiran, sentimen iri hati itu Pak ada, karena saya manusia biasa. Tolonglah jangan ibaratnya, jangan wajadilhum ya asan, boleh saja bermusyawarah atau perbedaan itu menjadi rahmat, tetapi rahmat itu yang bagaimana, yaitu ya rahmat yang bisa mendamaikan. Ini tidak damai, benar saya yakin tidak damai. Jangankan kita seperti saya orang biasa, mungkin ada orang-orang juga, orang non muslim pasti ketawa ngelihat orang Islam semacam itu ya. Tolong ke seluruh yang melihat video ini, camkan itu, maknai itu, apa yang akan terjadi ke depannya ini kalau memang
perubahan-perubahan, pembawa perubahan yang mau dirubahnya apa. Sudah ini udah jalan, kita jalankan aja. Lanjut, maju terus. Siapapun presidennya, semoga itu menjadikan untuk jembatan-jembatan laju penerus melanjutkan proyek-proyek yang sudah ada. Jangan sampai diputuskan. Itu menurut saya. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali percaya kepada paranormal yang ingin selalu mengacau, ingin ini itu akan terjadi ini. Jangan, karena hidup ini adalah ada yang menguasai dan yang melihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membulak-balikan hati kita. Mari kita semboyan berprinsip pecinta kedamaian, pecinta kenikmatan, kebenaran, akan terjadilah ukhuwah Islamiyah yang madani, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan kalau memang ada waktu. Ini saya buat video. Oke, terima kasih.